Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, berjumpa lagi di hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu tanpa ragu dan tidak ada hentinya kita terus mendeklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, terus kita bergerak mendalami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan sampai hidup kita berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terus ingin berdampak melalui kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20, kita akan melihat perikop yang mengatakan tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Karena terdiri dari beberapa ayat, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca ayat 27, ayat 28, dan ayat 29, 3 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya memberikan judul melalui renungan kita, yaitu percaya tanpa melihat. Renungan kita pada hari ini tentang pribadi Thomas yang percaya dengan harus membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan dengan judul yang saya berikan, percaya tanpa melihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian observasi, kita menemukan pribadi-pribadi yang ada dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ada Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, dan juga kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ada murid-murid yang lain, dan juga ada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan kita melihat ketika murid-murid yang lain, sahabat-sahabat dari Thomas menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka telah berjumpa dengannya, namun tidak demikian dengan Thomas. Dia berkata di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia tidak akan percaya mengenai berita kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi peristiwa dalam bagian observasi ini ketidakpercayaan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam bagian interpretasi. Bapak Ibu, dalam ayat 27 sampai ayat 29 yang sudah kita baca mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa dalam bagian interpretasi yang pertama, bahwa Thomas adalah seorang yang akan percaya segala sesuatu, baik itu berita ataupun fakta yang ada bagi setiap orang ataupun yang harus juga dia lihat dan alami. Bagi Thomas, iman harus dapat dipegang dengan tangan. Sesuatu yang dipercayai, yang dikatakan oleh orang lain harus dilihat dengan mata, dirasakan dengan indera, dengan semua panca inderanya, baik tangannya, matanya ya, dan juga dapat dipercaya secara rasional dan bisa dimengerti oleh akal ya. Tetapi sebenarnya iman berada di atas akal, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, karena iman itu tidak bisa diselaraskan hanya karena bisa dimengerti dengan akal. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, tidak demikian dengan Thomas pada waktu itu. Sesuatu yang dipercayai dia menghubungkan dengan inderanya, harus dilihat oleh mata dan juga harus dipegang oleh tangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengenai hal percaya kepada segala sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa dirasa, sebenarnya sulit sekali untuk dinamakan percaya. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Dan juga firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah saya dan Bapak Ibu sekalian percaya kepada Tuhan Yesus karena kita dapat melihat Yesus, ataukah kita percaya walaupun kita tidak melihat? Ya, saya percaya Bapak Ibu ya belum melihat Yesus secara langsung. Saya pun belum pernah melihat Yesus secara langsung. Tetapi dalam iman percaya kita harus percaya bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi yang nyata, pribadi yang real adanya. Dan dia adalah pribadi yang berkuasa atas kematian. Dan juga Yesus yang akan memberikan kita keselamatan kekal melalui iman percaya kita kepada pribadinya. Dan kita harus percaya bahwa dia sudah benar-benar bangkit. Bagi Thomas, dia tidak percaya bahwa Yesus telah benar-benar bangkit dari kematian. Dia mengatakan, sebelum aku melihat Yesus secara langsung dan mencucukkan jariku ke dalam lubang paku yang ada di tangannya, di lambungnya, maka aku belum percaya. Nah Bapak Ibu, kita melihat ya dalam bagian interpretasi bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Thomas untuk menjumpai Thomas. Tuhan Yesus tidak marah dengan apa yang diperkatakan oleh Thomas, bahwa dia tidak percaya sebelum berjumpa secara langsung dengan Yesus. Yesus mengizinkan Thomas ketika firman Tuhan ini ya menjelaskan ketika murid-murid itu berkumpul kedua kalinya 8 hari kemudian murid-murid itu berkumpul kembali dan Thomas ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba dalam keadaan ruangan yang terkunci, Yesus ada hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan dia katakan kepada Thomas, mari Thomas, cucukkanlah jarimu ke bekas luka yang ada di tanganku, juga bekas luka tombak yang ada di lambungku. Bapak Ibu, dalam bagian interpretasi ini kita melihat jawaban Thomas yang luar biasa. Apakah dia dengan dengan sukacita saja, dengan santai, oh iya Yesus, ya aku mau datang. Lalu dia datang dekat Yesus, benar-benar dia memasukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku di tangan Yesus, lubang bekas tombak di lambung Yesus. Kenyataannya tidak demikian. Meskipun Thomas berkata lebih dulu, sebelum aku melihat secara langsung dan mencucukkan jariku ke lubang paku dalam tubuh Yesus, baik tangan dan lambungnya. Ketika Yesus berjumpa langsung, berbeda Bapak Ibu yang terjadi. Thomas mengatakan ya di ayat 27, Yesus katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Kasih karunia-Nya kepada Thomas adalah mengajak Thomas, ayo Thomas percayalah. Kenapa Bapak Ibu? Di sini kita juga dapat belajar tentang kasih Allah. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Ini orang yang sudah pernah bersama dengan Yesus, melihat, mendengar perkataan Yesus, belajar melalui gurunya. Namun ketika Yesus mati dan sudah dikuburkan, dia tidak percaya dengan pribadi yang selama ini berjumpa dengannya, yang selama ini mereka percayai dia pribadi yang memiliki kuasa. Dan Yesus melalui kasih karunia kepada Thomas, dia tidak ingin Thomas ini terus berada dalam posisi tidak percaya. Karena memang Yesus sudah mati, tidak percaya atas kebangkitannya, kemenangannya atas maut, atas dosa. Dan kuasanya memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya atas kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Yesus ingin agar Thomas ini juga tetap mengalami hidup kekal itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau Thomas terus tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, lah dia akan mengalami kehilangan keselamatan. Karena Yesus yang sudah mati selama-lamanya dan tidak akan bangkit, bagaimana mungkin bisa memberikan kita kemenangan atas maut, akan kebangkitan dari kematian dan juga kemenangan itu hidup kekal. Tetapi Yesus ingin menyatakan kepada Thomas, engkau adalah jiwa yang patut selamat. Menikmati hidup yang kekal, ini begitu berharganya jiwa Bapak Ibu Saudara ya. Kita melihat dengan kasih Yesus yang tidak ada batasnya kepada seorang Thomas. Kalau Yesus marah dan Yesus merasa masih banyak orang yang dapat mengikut Yesus dengan setia tanpa ada Thomas, bisa saja Yesus tidak akan datang benar-benar menyatakan apa yang pernah dikatakan Thomas, meskipun Yesus tidak mendengar. Thomas berkata demikian, tapi Yesus tahu
sebab dia adalah Allah dan dia maha tahu. Dan Thomas pun menjawab kepada Yesus di ayat 28. Dia berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Bapak Ibu, kata Tuhan di sini dalam bahasa Yunani yaitu Kyrios. Artinya juga kata ini diulang-ulang di beberapa ayat yang dalam bahasa Yunani artinya Tuhan. Dan mengandung makna atau arti yaitu pemilik atas segala sesuatu yang dia miliki. Dialah yang berhak, dialah yang bertanggung jawab. Dan di sini dia mengatakan ya, pengakuan Thomas kepada Yesus dalam bahasa Yunani, "Ya Tuhanku," artinya, "Ya, Engkaulah yang adalah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkau pemilik semua yang ada." Thomas mengakui di situ Yesus adalah Allah, penyelamat. Tidak lagi ada keraguan yang namanya tidak percaya kepada Yesus yang adalah Allah, adalah Tuhan, pemilik kehidupan Thomas, pemilik semua yang berhak atas semua ciptaannya, terutama manusia. Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Namun Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu renungkan bersama-sama ayat 29b. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah saya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, namun tetap percaya bahwa Dia adalah Yesus yang pernah disalibkan untuk menebus dosa saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia mati, Dia bangkit, Dia menang atas maut, Dia kalahkan dosa, dan juga sekarang Dia sudah ada di surga menyediakan tempat kekekalan bagi kita, rumah di surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Firman Tuhan menyatakan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus percaya kepada pribadi Yesus, bukan harus dengan melihat. Banyak orang yang berkata akhir-akhir zaman ini, "Ya, saya tidak melihat Allah, mana Dia, mana Tuhan, tidak pernah nampak." Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mengalami meninggalkan iman percaya, meninggalkan kehidupan kekal karena mereka memilih untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus sebab mereka tidak kunjung melihat pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara, cukup kita percaya saja bahwa ada Allah di atas segalanya. Ada Yesus yang membangkitkan kita dari kematian dan akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru dan juga akan memberikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari terus pelihara iman kita meskipun kita tidak melihat pribadi Yesus secara langsung, tapi kita punya iman percaya. Tuhan katakan, "Berbahagialah." Artinya cukuplah engkau percaya. Tidak harus engkau memiliki pembuktian dengan indramu untuk melihat Yesus secara jasmani. Karena suatu waktu nanti kita akan bertemu muka dengan yang mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, nantikan hari yang mulia ini. Ketika sangkakala berbunyi, maka kita akan melihat Yesus datang kali kedua. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan kehidupan kekal dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari ya kita terus mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dari kematian. Dan Dia ada di surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya atau Bapak Ibu dapat menyaksikan kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui chat WhatsApp di nomor 081327 420088. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun dunia ini banyak orang yang kami melihat melalui sosial media, melalui orang yang kami jumpai. Mungkin orang-orang terdekat kami yang berkata, kami tidak akan percaya kepada Yesus sebab tidak pernah kami melihat wujudnya. Sebab Engkau adalah Allah yang adalah roh.
Engkau ada bagi kami. Dan kami adalah umat-umat-Mu yang tetap percaya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat secara fisik tentang Engkau Yesus. Dan kami beriman kepadamu, kami suatu waktu nanti akan berjumpa di dalam kekekalan. Akan melihat Engkau Allah yang mulia. Dan kami mengucap syukur, kami diberikan kasih karunia untuk tetap percaya kepada Yesus tanpa kami melihat Engkau sekarang ini. Terima kasih Bapa yang baik. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin.